untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kemarin udah belajar apa? Matematika kemarin? Lupa. Nah, untuk hari ini akan menjelaskan tentang logaritma. Nah, untuk manfaatnya itu dapat menghitung kadar asam. Untuk teman-teman, maaf, manfaatnya itu untuk menghitung kadar asam. Nah, untuk teman-teman nih yang suka kayak kedokteran atau perawat atau tentang obat-obatan, teman-teman itu bisa yang menggunakan logaritma. Kemudian bisa juga untuk intensitas bunyi, menghitung intensitas bunyi, terus menghitung bunga majemuk dan lain-lain. Oke, nah teman-teman ada yang tahu belum tentang logaritma itu apa? Belum. Oke, untuk logaritma itu adalah merupakan suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, kemarin udah ya untuk pemangkatan atau eksponen? Udah ya? Ya. Nah, untuk bentuk umumnya itu di logaritma jika A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Nah, di mana A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok, B adalah numerus, dan C adalah hasil logaritma. Nah, untuk syaratnya itu di mana A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan B-nya itu lebih besar dari 0. Nah, kan tadi udah disebutkan ya untuk logaritma sama pangkat itu ada hubungannya. Nah, ini contohnya pangkatnya itu atau eksponennya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk di logaritmanya itu 2-nya sebagai A, log log B itu B-nya 8 sama dengan C-nya itu 3. Nah, teman-teman udah tahu belum gimana caranya? Kenapa langsung 3? Belum. Nah, di sini ada sifat-sifatnya juga. Nah, sifat-sifat logaritma di sini banyak ya, logaritma banyak. Nah, teman-teman bisa salah satunya bisa dihafal atau mencoba latihan-latihan. Nah, untuk syarat yang pertama itu ada A log B log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Jadi itu A-nya A sama A-nya harus sama. Jadi log sesudah lognya itu harus sama. Kemudian itu syarat yang kedua itu A log X tambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Di mana syaratnya itu nilai basis atau nilai A-nya itu harus sama. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu sama kayak di atas, cuman perbedaannya itu dikurangi. Nah, dimana kalau misalnya dikurangi itu A log X per Y. Dimana syarat nilai basisnya sama seperti syarat yang kedua, tidak boleh harus sama. Nah,
begitupun eksponen ke logaritma seperti tadi. Nah, yang tadi juga lihat ini. Nah, logaritmanya itu bisa berupa pangkat atau pangkat diganti menjadi logaritma. Nah, ini dari mana 8? Kita lihat dari pangkatnya terlebih dahulu. Ini 2. Nah, 8 bisa gak kalau misalnya pangkatnya jadi 2? Maksudnya 2 pangkat berapa gitu? Bisa? Jadi pangkat berapa? 3. Nah, kita lihat langsung ke ini. Kan tadi jadinya tadi tuh 2 log 2 pangkat tadi berapa? 3. Nah, dikarenakan dari sifat ini menjadi 1. Ini sama ya, ini A-nya sama, ininya juga sama. Jadi hasilnya adalah 3. Seperti itu. Iya. Nah, ada juga contoh berikutnya. Ibu akan mencontohkan fungsi yang ini 8 log 32 sama dengan, nah ini bisa juga jadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Iya. Nah, kita lihat dari yang mana? Kita lihat dari cepat-cepat kedua bukan yang di bawah. nah yang yang nah yang F M ya. ya yang M. Jadi N sama M nya itu di N nya yang mana? N-nya yang 5. N-nya 5. Nah, iya N nya 5, M nya 3. A maaf 2 log 2. Nah, kita lihat lagi yang pertama. A log A sama dengan 1. Jadi 5/3 dikali 1. Hasilnya jadi 5/3. Boleh ditulis dulu? Ya. Silahkan. Ibu nggak bikin yang nulis bu. Bikin nulis Ki. Silakan bu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa lihat-lihat juga di buku seperti ibu juga bukunya dari perpustakaan. Adapun di internet ya, di internet atau ada di LKS. Nah, ibu juga ada soal latihan. Ada yang mau ke depan nggak? Soal latihannya. Kita lihat dari sifatnya. Sifat B. Yang pertama itu menggunakan sifat yang B, betul. Iya, kalau misalnya yang 2? C. Iya, yang C. Gitu. Kita silakan. Ada yang mau ke depan nggak?
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.